kita hadir, rindu akan hadirat Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau berucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Seminggu ini Tuhan Yesus sudah pimpin kita. Hari-hari boleh kita jalani bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kami Bapa. Terima kasih. Kami percaya Bapa, Kau yang menyertai kehidupan kami dan saat ini Tuhan. Kau yang mengisi Tuhan hari-hari kami Tuhan. Bahkan menggunakan waktu kami hari ini yang terbaik buat Engkau Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita mau naikkan syukur kita. Terima kasih. Sebab Tuhan baik. Baik dalam hidup kami. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang ku sembah. Engkau Bapa yang ku agungkan. Engkau Bapa yang ku tinggikan. Engkau Raja ku agungkan dan dimuliakan. Haleluya. Kiralabaya shikiralabayas. Terima kasih. Saat ini Tuhan kami membuka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami menantikan kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai dan memenuhi kami. Terima kasih. Shikiralabaya shikaralabaya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau katakan Roh-Mu yang hidup penuhiku Tuhan. Dan kami membuka hati buat Engkau Tuhan. Shikiralabaya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil
setiamu, Engkau Bapa yang baik Tuhan. Haleluya. Kami memuji, kami menyembah. Mari Bapa, biar kuasa Roh Kudus tercurah buat kami. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Yesus Tuhan. Allah yang layak kami sembah, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami agungkan. Haleluya. 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 Yesus Tuhan, Yesus Raja. Terima kasih. Engkaulah Yesus Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah segalanya Bapa. Haleluya. Kiralah bala 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 bala. Kiralah maya shikiralah mata karalah maya shikiralah maya. Kiralah maya shikiralah maya shikiralah maya shikiralah maya. Glory. Kiralah mata karalah maya shikiralah maya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, Dia hadir di tengah-tengah kita. Jangan lewatkan waktu yang terbaik ini. Biar Tuhan sendiri yang menjamah hati kita. Supaya kita pulang bukan sebagaimana kita datang, tapi kita pulang membawa berkat dan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak dipuji dan dimuliakan. Dialah Raja di atas segala raja. Kiralah batakana batashi kiralah maya shikiralah. Mari rasakan kehadiran Tuhan. Dia begitu kuat dan mengalir dalam kehidupan kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan. Bapak, Kau melihat hati kami Tuhan. Terima kasih. Jangan lewatkan satupun dari kami Tuhan. Kami mau jamahan-Mu, kami mau urapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan pemulihan daripadamu Tuhan. Haleluya. Syikiralah bata syakara. Terima kasih Yesus. Kiralah maya. Kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita. Kita mau muliakan, kita mau agungkan Dia. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi menduga kemuliaan. Oh, kemuliaan bagi-Mu Bapa. Kemuliaan bagi. Mari agungkan Dia. Mari muliakan Tuhan. Sebab Dialah Raja di atas segala raja. Amin Tuhan. Kau kupuji, Kau kuagungkan. Oh, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi menduga kemuliaan.
kemuliaan buat Tuhan. Biar seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Biar tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu tempat ini Tuhan. Kami percaya Bapa Kau telah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau akan melawat kami Tuhan. Amin. Tidak ada satupun dari kami akan terlewati Tuhan. Karena kasih-Mu mengalir begitu dahsyat di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami memuji, kami menyembah Engkau Tuhan. Biar pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kini saatnya kami ingin bersorak buat Engkau, kami mengagungkan Engkau, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapa, yang siap memuji Tuhan, yang siap bersorak buat Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Siapa bersuka cita? Amin, kita bersuka cita. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan satu penolong buat kita. Dan ini adalah masa 10 hari ketika kita menantikan kuasa Roh Kudus. Kita mau ngambil waktu-waktu ini untuk berdoa dan menggunakan kesempatan ini untuk merasakan pencurahan Roh. Amin. Amin. Siapa bersuka cita? Amin. Kita mau katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Mari berikan sukacita yang terbaik, berikan pujian yang terbaik. Dikatakan, turun dari surga,
percaya kalau Dialah Tuhan dan Raja kita. Kami bersyukur Tuhan buat sukacita-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penghiburan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau telah senangkan pujian kami Tuhan. Di sini saat ini Tuhan kami mau memberikan waktu kami terbaik buat Engkau Tuhan. Ketika kami duduk diam mendengarkan firman-Mu Bapa. Syukirlah Bapa karela. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biar firman ini menjadi penyejuk dalam kehidupan kita, menjadi rema dalam kehidupan kita. Kami mengagungkan Engkau sebagai Yesuslah Tuhan, sebagai Raja di atas segala Raja. Karena Engkaulah yang penguasa kehidupan kami Tuhan. Syukirlah Bapa karela, syukirlah. Katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Oh Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan, panggil Yesuslah Tuhan, Yesuslah. Mari panggil Yesuslah Tuhan, Yesuslah. Yesuslah, oh Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Kemuliaan-Mu Bapa, katakan Kita katakan kembali, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ya, kami meyakini bahwa Engkau adalah Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup setiap orang. Haleluya. Bangsa. Amin, haleluya. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur sebab Engkau sudah hadir di tengah-tengah, di mana kami memuji dan menyembah Engkau. Kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami merasakan Engkau menggenapi firman-Mu. 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka Engkau ada di sana. Dan ini kami rasakan pada saat pagi hari ini Bapa. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan, Engkau urapi kami sekalian. Hamba-Mu yang Kau jadikan saluran berkat,
Tuhan Kau pakai supaya bukan hikmat manusia, melainkan adalah firman-Mu sendiri. Dan kami semua yang mendengarkannya, yang menyaksikannya, semua juga boleh mengerti karena urapan Allah yang mampu menyingkapkan apapun yang tersembunyi, yang terselubung. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan juga yang diberkati oleh Tuhan. Kalau tidak salah sudah 4 hari ya dari sejak tanggal 13 hari Kamis yang lalu. Dari hari kenaikan Tuhan Yesus. Sekarang hari Minggu, hari yang keempat. Dan kita sudah memperingati dalam bentuk ibadah yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Dan saat sekarang ini kita masih dalam suasana di mana penantian Roh Kudus. Saudara, biasanya gereja-gereja Pentakosta itu mengadakan doa 10 hari dalam rangka pencurahan Roh Kudus. Tapi mungkin karena situasi tidak mendukung karena ada COVID-19 ini barangkali bisa dilakukan dengan cara yang lain. Saudaraku, perlu diketahui bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan. Amin. Jadi bukan berarti Roh Kudus belum dicurahkan. Nah, siapa yang belum mengalami bagaimana dibaptis oleh Roh Kudus, silakan boleh mencari dan Allah pasti akan memberinya kalau kita memang rindu untuk mendapatkannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya tidak mencoba untuk berkhotbah, tapi saya mencoba untuk mengajar. Saya berikan satu judul bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini, Why did the Holy Spirit have to come? Mengapa Roh Kudus harus datang? Mari saya mengajak kita untuk membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Dan pada waktu genap 40 hari terhitung dari kebangkitannya, Yesus naik ke surga. Karena memang sudah waktunya Yesus harus naik ke surga. Yesus tidak mau lama-lama berada di dalam dunia ini. Kalau Yesus naik ke surga, kemudian siapa yang meneruskan pekerjaannya? Tongkat estafet diserahkan kepada penerusnya, penggantinya yang kita kenal, sangat familiar bagi kita sekalian, yaitu Roh Kudus. Kenaikan Yesus ke surga ini menunjukkan bahwa Yesus itu berasal dari surga, bukan berasal dari dunia ini. Yesus dengan berani, dengan tegas, dia berkata pada orang banyak pada waktu itu. Dan dicatat di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-23. Dia katakan dalam bahasa aslinya, Ego ekton ano eimi, aku dari atas. Aku datang dari atas, aku berasal dari atas. Ego auk eimi, tu kosmon tautu, ektu kosmon tautu. Aku bukan dari dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus ini dicatat dan kemudian juga disaksikan oleh Yohanes. Dan Yohanes memberikan penegasan kembali sebagai penulis
dari Injil Yohanes, yaitu di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ketiga. Dikatakan apotheu exulten. Dia keluar dari Allah. Kai proston theon hipage. Dia pergi kepada Allah. Dia keluar dari Allah dan dia pergi kepada Allah. Dan terjemahan di dalam Lembaga Alkitab Indonesia ya kurang lebih sama, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun seumur hidup saya, saudara, yang mengatakan bahwa dirinya itu dari atas, bukan dari dunia ini. Barangkali saudara yang hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini, atau mungkin saudara-saudara yang di luar sana yang menyaksikan program ini, pernah mendengar ada orang berkata bahwa dia bukan dari dunia ini, dia berasal dari atas? Saya kira tidak. Saya tidak percaya itu, saudara. Dan di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, tidak ada seorang pun, bahkan nabi-nabi pun juga tidak ada yang mengatakan demikian. Henoh dikatakan oleh Alkitab bahwa dia itu hidup bergaul dengan Allah. Dia diangkat ke surga, tidak mengalami kematian. Tapi kita tidak pernah dengar dia berkata bahwa dia itu berasal dari atas, bukan dari dunia ini. Kemudian Elia, dia seorang nabi yang kita kenal. Dia juga tidak mengalami kematian. Dia diangkat ke surga, tapi dia juga tidak pernah berkata bahwa dia itu berasal dari atas. Dia tidak pernah berkata bahwa dia itu berasal dari dunia. Dia tidak pernah berkata bahwa dia berasal dari atas. Jadi saudara, tidak ada seorang pun saudara yang berani mengatakan demikian. Just Jesus said like that. Hanya Yesus yang mengatakannya. Tidak ada seorang pun yang mengatakannya, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itu artinya bahwa Yesus itu adalah memang berasal dari Allah dan dia adalah Allah yang pernah menjadi manusia. Dan ketika dia kembali ke surga, berarti dia kembali pakai eksistensinya Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ia naik ke surga karena apa? Karena he finished his mission in the world. Dia sudah menyelesaikan misinya di dalam dunia. Apa misi Yesus? Saudara, mari kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-10. Dikatakan begini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. He gave his life a ransom for many. Ia memberikan hidupnya, nyawa atau hidupnya sama aja, bagi banyak orang, menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, misi Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia menebus manusia yang berdosa, supaya manusia yang berdosa tidak berdosa. Ia datang ke dalam dunia ini untuk menebus dari cengkraman kuasa si jahat, supaya dibebaskan. Ia datang ke dalam dunia ini supaya membebaskan manusia dari ancaman maut, supaya manusia tidak sampai masuk neraka. Itu adalah misi Yesus datang ke dalam dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di dalam ayat 7 yang kita baca tadi, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya, kepergian Yesus ke surga itu menguntungkan bagi murid-muridnya. Dan juga bagi orang-orang percaya. Saudara, kita bisa bayangkan saja.
Kalau seandainya Yesus itu tidak pergi, kalau seandainya Yesus tidak naik ke surga, barangkali bisa jadi bahwa pelayanan Yesus hanya di sekitar Yerusalem, Yudea, dan Samaria, dan sekitarnya. Hanya orang-orang yang ada di situlah yang mendengar berita tentang pengampunan dosa. Hanya orang-orang yang di situlah yang mendengar berita tentang keselamatan Tuhan. Pelayanan Yesus hanya terbatas di daerah situ. Tapi ketika Yesus pergi, maka pelayanan Yesus jauh lebih tidak terbatas. Menjangkau seluruh penjuru dunia. Menjangkau suku dan bangsa. Menjangkau saudara dan saya, kita semua. Sehingga kita boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena Yesus pergi. Kalau Yesus nggak pergi, nggak akan kita bisa mendengar berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia itu pergi. Sebab ketika Dia pergi, maka penghibur yang dijanjikan itu datang. Penghibur dalam bahasa aslinya adalah Ho Parakletos. Saudara, perlu digarisbawahi. Parakletos ini jangan dibaca yang lain. Kalau dibaca yang lain artinya berbeda. Dan kata Parakletos ini sudah tersimpan, sudah tercatat ya di dalam teks, naskah, manuskrip, bahkan yang paling kuno pun. Jadi tidak ada perubahan. Parakletos. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Parakletos itu mempunyai arti an intercessor, perantara atau pendoa syafaat. Saudara, ketika kita mengalami kesulitan waktu kita berdoa, kita tidak tahu apa yang akan kita doakan. Sepertinya kita sudah buntu, mau doa gimana ya. Maka Roh Kudus, yaitu yang disebut dengan Parakletos tadi itu saudara, itu akan membantu, akan menolong orang-orang percaya untuk berdoa saudara. Saya terkadang juga begitu, ketika saya tidak tahu berdoa gimana, saya hanya meminta kepada Roh Kudus, Tuh, mari Roh Kudus, Engkau tolong aku supaya aku bisa berdoa. Dan Roh Kudus menolong sehingga saya bisa berdoa syafaat. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian juga berarti counselor atau comforter, penghibur. Pada waktu kita susah, pada waktu kita sedih, pada waktu kita tidak berdaya, pada waktu kita sedang dalam tekanan, pada waktu kita menghadapi pencobaan, pada waktu kita sudah nggak punya pengharapan, kita mengalami titik buntu, pada waktu itu Roh Kudus, Dia akan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita menjadi semangat on fire kembali saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus juga bisa berarti advocate ya, pengacara atau pembela. Dia akan membela kita di hadapan Bapa. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang sudah disucikan oleh darah Yesus. Tapi dengan satu catatan, jangan ada celah, jangan ada noda, harus tetap hidup benar, harus tetap hidup kudus, saudara. Sebab kalau tidak, Roh Kudus maka tidak akan menjadi pembela bagi kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penghibur adalah sebutan dari Roh Kudus. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Roh Kudus juga disebut penolong yang lain. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Dan juga disebut roh kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-17. Saudara, ayat-ayat ini saudara ingat aja atau saudara catat, nanti saudara boleh baca sendiri bila ada waktu di lain waktu ya tentunya. Nah, sebenarnya untuk apa Roh Kudus harus datang ke dunia? Kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8.
Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Roh Kudus datang ke dalam dunia ini, saudara. Untuk apa? Ya, dia punya pekerjaan ya. Pekerjaan itu apa? Yang pertama adalah menginsapkan dunia akan dosa. Egenos elense ton kosmon, mengingatkan dunia akan dosa. Saudara, kata menginsapkan kan dari kata elensi, yang artinya admonish, menegur. Kemudian juga convict ya, menghukum, convince, meyakinkan, menginsapkan, faul, mengatakan kesalahan. Saudara mungkin bingung dengan kata dunia di sini. Mungkin kita nggak paham apa sih yang dimaksud dengan dunia ini. Dunia itu bukan planet bumi aja ya. Dunia ini adalah manusia yang ada di dalam dunia, yang melawan, yang menentang, yang memberontak kepada Allah. Atau dunia ini adalah manusia yang ada di dalam dunia, yang sudah dikuasai oleh iblis atau dikuasai oleh si jahat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu jangan heran manusia lebih menyukai kegelapan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-19. Kalau kita lihat, saudara, di berbagai media ya, yang akrab dengan kita atau di televisi, tiada hari tanpa ada berita tentang kejahatan manusia. Ya pencurian, ya kemudian perampokan, penipuan, terima suap, korupsi, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya, saudara. Karena apa dikatakan oleh Yohanes ini? 3 ayat 19, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Karena memang di dalam dirinya sudah dikuasai oleh dosa dan kuasa si jahat. Karena itu saudara, saya juga berpikir gini, kenapa anak-anak muda yang pacaran itu kok lebih suka tempat yang gelap gitu ya, yang tidak terlihat oleh orang lain, yang tersembunyi dari orang lain. Kenapa kok enggak di tempat terang, kenapa kok enggak di tempat ramai gitu? Nah, karena memang pada dasarnya, tapi jemaat di sini enggak ada ya, semuanya baik-baik aja. Itu yang di luar sana ya, ada yang seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena memang manusia yang sudah dikuasai oleh dosa dan jahat ini lebih menyukai yang namanya kegelapan daripada terang. Nah saudara, orang-orang Yahudi menganggap diri mereka tidak berdosa. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 33 sampai 34. Mereka begitu bangga bahwa mereka itu keturunan Abraham. Dan mereka katakan bahwa mereka itu tidak menjadi hamba siapapun juga. Tapi Yesus kemudian menjawab mereka. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, maka ia menjadi hamba dosa. Satu pertanyaan, siapakah manusia di dunia ini yang tidak berbuat dosa? Pada waktu orang yang kedapatan berzina, yaitu perempuan, dibawa kepada Yesus, kemudian mereka berencana mau melempari batu, merajam perempuan itu. Yesus berkata kepada mereka, siapa di antara kalian yang merasa dirinya tidak berdosa, silahkan lempari batu perempuan itu. Mereka satu persatu meninggalkan tempat itu. Karena biar bagaimanapun juga, mereka juga merasa bukan berarti bersih, bukan berarti suci. Mereka juga merasa orang yang berdosa, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat bahwa di dalam Roma pasal 3 ayat yang 10, tidak ada yang benar. Manusia tidak ada yang benar, saudara. Itu Alkitab katakan. Kemudian di dalam ayat 23, Roma pasal 3,
semua orang telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Semua orang tanpa terkecuali, saudara, telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Kita jangan berpikir bahwa dosa itu karena berbuat dosa. Memang betul bahwa orang yang berbuat dosa itu berdosa. Tapi orang berdosa itu bukan cuma sekedar dia berbuat dosa. Orang itu dikatakan berdosa karena memang ia berdosa. Karena di dalam Mazmur, tidak dicatat di layar ya, pasal 51 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Sesungguhnya aku diperanakkan dalam kesalahan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi saudara sudah berada di dalam kandungan ibu, itu sudah dinyatakan berdosa. Ibu yang mengandungnya pun juga berdosa. Kenapa? Karena memang keturunan orang yang berdosa. Nenek moyang manusia adalah orang yang berdosa. Nah, saudaraku, Roh Kudus ini dalam pekerjaannya manusia diinsapkan, manusia diingatkan kembali bahwa sebagai manusia itu makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya, makhluk yang berdosa dan membutuhkan anugerah pengampunan dari Allah. Saudara, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pekerjaan dari Roh Kudus menginsapkan dunia akan kebenaran. Kebenaran apa yang dimaksudkan? Saudara, dalam bahasa aslinya adalah dikaiosunes ya. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah righteousness ya. Itu kebenaran manusia, saudara. Dan saudara, kebenaran manusia tidak sama dengan kebenaran Allah. Sekalipun manusia mencoba untuk membangun kebenaran dengan berbuat baik, banyak menolong orang lain, taat menjalankan kehidupan beragama, banyak berdoa dan lain sebagainya, saudara. Tapi tetap tidak sama kebenarannya dengan kebenaran Allah. Karena kebenaran yang dimaksudkan ini bukan kebenaran karena prestasi manusia, bukan kebenaran karena hasil perbuatan manusia. Tapi bukan berarti saudara kita tidak boleh berbuat baik. Tentu saja kita harus berbuat baik, saudara. Karena apa? Orang yang berbuat baik itu menunjukkan bahwa di dalam dirinya itu ada kebenaran yang sebenarnya. Karena ada kebenaran yang sebenarnya ini makanya dia bisa berbuat baik. Karena itu jangan sampai lupa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Roh Kudus yang dijanjikan akan menunjukkan kebenaran Allah. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Coba kita perhatikan di sini ya, ada perbedaan. Nah dalam bahasa aslinya ada Hodegesei himas eis pasanten aletheia. Aletheia, saudara. Bukan di kaiosune, aletheia. Jadi di kaiosune dan aletheia itu berbeda. Righteousness sama truth itu berbeda kalau dalam bahasa Inggris. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau begitu kebenaran yang dimaksud itu seperti apa? Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yesus berkata apa? Ego emi he odos kai he aletheia kai he soe audies erketai proston patera ei medi emoi. Dia katakan apa? Tidak ada seorang pun sampai ke Bapa tanpa melalui dia. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan kata kebenaran yang dipakai di situ aletheia. Jadi Yesus itu adalah kebenaran yang sejati. Itu adalah kebenaran Allah, saudara. Jadi bukan di kaiosune, tapi aletheia, saudara.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita bisa memperoleh aletheia itu. Roh Kudus yang memimpin manusia agar menerima kebenaran Allah, yaitu aletheia tadi. Gimana caranya? Caranya simpel dan mudah. Percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Karena darahnya menyucikan, membenarkan manusia yang berdosa. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Hanya percaya kepada Yesus. Itu kebenaran, saudara. Karena Yesus itu kebenaran sendiri. Manusia jangan mencoba membangun kebenaran, saudara. Ya, kebenaran yang dibangun oleh manusia. Seberapa tingginya ya, seberapa besarnya itu masih belum bisa sama dengan kebenaran dari Allah. Dan kebenaran dari Allah itu hanya di dalam Yesus Kristus. Dialah kebenaran yang sejati, dialah aletheia itu. Karena itu akulah aletheia. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa memiliki kebenaran, yaitu aku. Yaitu dengan percaya kepadaku bahwa aku sudah mati di kayu salib. Dan itu Roh Kudus yang menyadarkan kepada manusia. Kita bersyukur sudah. Karena Roh Kudus sudah bekerja di dalam diri kita. Kemudian yang terakhir saudara. Menginsapkan akan penghakiman. Dikatakan bahwa penguasa dunia telah dihukum. Saudara, siapa sih betulnya penguasa dunia ini? Di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Saudara dan saya, kita semua berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ho kosmos olos ento ponero ketai. Di bawah kendali si jahat. Sama, di bawah kuasa si jahat dengan di bawah kendali si jahat itu sama, saudara. Jadi dunia ini, saudara, sudah di bawah kuasa si jahat. Tapi kita bersyukur bahwa kita ini berasal dari Allah. Karena kita sudah menjadi keluarga Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iblis telah dihukum, yaitu penguasa dunia ini. Yesus telah meremukkan kepalanya di kayu salib. Itu hukuman untuk ular tua atau iblis itu, atau penguasa dunia ini. Diremukkan ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dan Roh Kudus ini menyadarkan kepada saudara dan saya, kita semua, kepada dunia, bahwa manusia sudah dibebaskan dari iblis. Iblis sudah dikalahkan. Ini kemenangan Tuhan. Jadi saudaraku, iblis sudah diremukkan kepalanya. Tapi jangan lupa saudara, sekalipun iblis kepalanya sudah diremukkan, tapi iblis pun juga masih aktif, masih bisa bekerja. Karena itu perlu hati-hati, perlu waspada, jangan lengah. Harus tetap kita fokus ya kepada Tuhan. Harus kita suka membaca Alkitab, merenungkan, dan kita harus melakukan firman Tuhan. Menjaga hati kita, pikiran kita, jangan ada celah. Jangan sampai kena tipu daya. Karena biar bagaimanapun juga iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, maka kita pasti dilindungi. Oleh sebab itu saudara, kita harus yakin dan percaya bahwa iblis sudah kalah. Kita harus nyatakan iblis sudah kalah. Jangan sampai kita katakan iblis menang, iblis sudah kalah. Dan kalau Allah itu menang, maka kita sebagai umatnya, orang-orang percaya pun kita juga menang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika iblis sudah dikalahkan oleh Kristus, berarti tidak ada kuasa yang mampu bertahan di hadapan Dia. Kita harus yakini ya, tidak ada kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini yang mampu bertahan di hadapan Dia. Yesus mendirikan tahta di atas reruntuhan tahta iblis. Luar biasa saudara. Dan kita adalah anak-anak yang betul-betul menjadi keluarga Allah.
anak-anak yang mewarisi sifat Allah, menjadi pemenang. Kita harus mengaminkan apapun masalah persoalan yang saudara hadapi, kita semua hadapi dalam kehidupan ini. Kalau dia bisa menang, maka kita pun juga harus bisa menang. Amin buat firman Tuhan.